Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fungsi dan parameter yang ada di Dart. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah yang pertama, mahasiswa diharap untuk mampu menjelaskan teori fungsi dari Dart itu sendiri. Yang kedua, mampu menulis berbagai jenis fungsi tanpa parameter. Yang ketiga, mampu menggunakan parameter, posisi, benama, opsional, ataupun default dari suatu fungsi. Lalu mampu mengembalikan nilai dari fungsi. Yang keempat, yaitu mampu membedakan fungsi void dan fungsi return. Lalu yang terakhir adalah mampu menyusun fungsi secara modular. Nah, untuk yang pembelajaran pertama, kita akan membahas tentang dari teori apa sih itu fungsi. Fungsi sendiri atau bisa kita sebut dengan function adalah blok kode yang terpisah di mana dia fungsinya untuk menjalankan suatu tugas atau suatu perintah tertentu. Nah, fungsi ini itu membuat suatu kode yang kita punya atau suatu program itu lebih terstruktur dan mudah dipahami ataupun dibaca. Dan di mana si fungsi ini itu bisa digunakan atau dipanggil kembali. Jadi kalau seumpama nanti teman-teman punya suatu program di mana program tersebut atau ada baris perintah yang dipanggil atau digunakan sering berulang kali, kalian bisa memasukkannya dalam suatu fungsi seperti itu. Jadi lebih mempersingkat dari baris perintah kalian dan lebih memudahkan serta lebih terstruktur seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan suatu fungsi? Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat dalam menggunakan suatu fungsi yaitu satu, mengurangi duplikasi kode, yang artinya di saat kita menggunakan suatu perintah itu berulang kali, kita bisa langsung memasukkannya dalam suatu fungsi. Jadi nanti kita tinggal memanggil si fungsi tersebut gitu. Yang kedua, mempermudah kita dalam debugging, yang artinya kalau seumpama saat dalam proses running itu nanti terdapat suatu error atau suatu kesalahan, kita lebih mudah tuh menemukannya errornya di bagian mana. Yang ketiga, ini memudahkan kita dalam memecahkan atau membagi program besar yang banyak gitu atau berderet menjadi subbagian gitu, sehingga kalau seumpama kita bagi menjadi bagian-bagian terkecil, kita lebih mudah mengolahnya. Oh, ternyata proses ini nanti tinggal manggil fungsi yang ini, atau oh ternyata ada error, oh di bagian yang ini, seperti itu. Jadi lebih mudah lah gitu untuk dibagi-bagikan atau diwadah-wadahkan seperti itu. Nah, hal tersebut adalah 3 manfaat utama. Kita lanjut ke bagian sintak dasar penulisan dari suatu fungsi. Nah, di sini saya memberikan contoh. Saya memiliki fungsi kalimat, untuk penulisannya adalah void nama si fungsinya sendiri. Nah, di fungsi kalimat ini itu saya mau menampilkan kalimat hari ini kita akan belajar suatu fungsi. Nah, untuk menampilkannya sendiri itu kita tetap menggunakan fungsi main, lalu di dalam mainnya itu sendiri kita panggil nama si fungsinya yaitu kalimat seperti itu. Nah, untuk biar lebih jelas kita coba langsung running di Dartpad saja ya. Oke, kita coba langsung coding saja ya di Dartpad-nya. Di sini saya mau membuat suatu fungsi. Fungsinya saya memberikan namanya teks. Nah, di sini saya mau menampilkan teks sederhana. Seperti biasa kita menggunakan perintah print. Kita tulis di sini print selamat pagi mahasiswa 2MI2R. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi di bahasa Dart. Nah, kalau seumpama teman-teman sudah menuliskan perintah apa yang mau kalian masukkan ke dalam suatu fungsi, tinggal nanti kita panggil fungsi tersebut biar bisa tampil di outputnya. Untuk pemanggilannya ini sendiri kita letakkan di void main ya, di fungsi utamanya. Lalu kita panggil saja sih nama fungsinya. Jadi kita tinggal tulis teks kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu nanti pas kita running dia akan menampilkan baris perintah yang ada di fungsi yang kita panggil. Nah, seperti ini. Ini merupakan sintaks sederhana dari suatu fungsi di bahasa Dart. Kalau tadi kita udah belajar fungsi sintaks sederhananya, kita lanjut ke fungsi dengan parameter. Nah, di
sini itu ada beberapa jenis. Yang pertama, di Dart itu mengenal tentang parameter posisi atau positional parameter, dimana kalau sebelumnya kita setelah menuliskan si fungsi teksnya itu tidak ada parameternya, di sini saya contohkan ada beberapa parameter. Contohnya di sini saya punya fungsi namanya cetak nama. Di dalamnya ada string nama, ada string npm, ada integer nilai. Nah, dimana untuk variabel nama, npm, dan nilai ini menjadi parameternya. Jadi di saat kita menampilkan atau menuliskan suatu perintah untuk pemanggilan si fungsinya tersebut, kita harus memasukkan nilai dari masing-masing parameter. Nah, kita coba langsung saja ya di codingannya. Contoh. Nah, contoh di sini saya punya fungsi teks masih sama. Di dalamnya itu, dalam fungsi tersebut ada variabel nama dengan tipe data string, ada variabel jurusan, serta ada variabel npm. Nah, di sini saya ingin untuk di fungsinya itu mau mencetak nama, nanti memanggil namanya siapa, lalu jurusannya apa, dan npm-nya berapa. Nah, untuk penulisannya sendiri, kalau sebelumnya kita kan full text, tapi di sini kan ada nilai parameter atau inputannya, kita panggil dulu si variabelnya. Jadi nanti akan muncul nama mahasiswa, lalu variabel nama, koma, nanti jurusannya apa, lalu kita panggil variabel jurusan. Untuk pemanggilan si variabelnya jangan lupa teman-teman menggunakan tanda dolar ya untuk pemanggilan di Dart itu sendiri. Nah, kalau seumpama teman-teman masih ingat, untuk memberikan tanda enter atau baris selanjutnya itu kita tidak usah menuliskan print ulang, tapi kita bisa menggunakan /n atau enter seperti itu. Nah, di sini sudah kita tuliskan untuk variabel nama, jurusan, npm. Lalu bagaimana cara kita untuk mengisi nilainya? Nah, untuk pengisian nilai kita tulisnya di dalam si parameter yang ada di teks, tapi yang ada di vote saat pemanggilan si fungsi tersebut. Jadi kita tulis kalau sebelumnya teks kurung buka kurung tutup titik koma, di sini kita kasih parameter teks kurung buka petik, lalu di sini contohnya saya mau memberikan Istinyatul Zafira gitu untuk namanya, lalu ada mi dan npm. Nah, saat kita running nanti outputnya akan sesuai. Untuk nama akan diisinya di nama, untuk jurusan dia akan di jurusan, dan npm akan di npm. Tapi pentingnya untuk parameter ini itu tata letaknya teman-teman harus disesuaikan. Contoh, kalian urutannya kan nama, jurusan, npm, tapi kalian coba balik gitu penulisannya. Untuk di parameternya itu npm dulu, nanti nama akan keisi npm. Ataupun kalau seumpama kalian coba-coba yang dia tipe datanya itu string gitu, kalian tadi mendeskripsikannya, tapi kalian ngisinya itu integer, itu juga tidak bisa, dia akan error seperti itu. Jadi untuk parameter kalian harus perhatikan tata letaknya, tipe datanya juga, dan jumlahnya. Oke, ini error karena tidak sesuai ya, yang seharusnya string tapi kita isi dengan integer. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu parameter bernama atau name parameter. Parameter ini digunakan dengan tanda kurung buka kurawa, kurung tutup kurawa, dan harus disebut saat proses pemanggilan. Ini untuk hampir sama dengan sebelumnya, tapi untuk nama variabelnya itu harus kita sebutkan agar lebih pasti. Nah, di sini ada penggunaan required, itu berarti parameter wajib diisi gitu saat melakukan proses pemanggilan, dan nama parameternya juga harus sesuai. Nah, contohnya di sini ada required nama dan integer umur. Nah, di dalam parameter yang ada di main biodata itu nama kita panggil nama Anggi, umur 21 gitu. Jadi nanti di saat di running dia akan langsung sesuai, tidak akan ada kesalahan dalam pemanggilan isi yang kita sudah tampilkan di parameter yang kita punya seperti itu. Oke, biar tidak bingung kita coba langsung di prakteknya saja ya.
Nah, untuk penulisannya sendiri, kalau sebelumnya kita langsung menuliskan si tipe data dan variabelnya, untuk di sini jangan lupa kalian menuliskan menggunakan kurung buka dan kurung tutup kurawal, dan jangan lupa di sini kita juga menggunakan requirement, artinya wajib untuk melakukan pengisian. Nah, di sini untuk variabelnya saya ada variabel nama dan npm, serta untuk terakhir ada variabel nilai dengan tipe data yang berbeda yaitu integer. Nah, setelah kita mendeskripsikan variabel apa saja yang mau kita masukkan dalam suatu fungsi, kita tuliskan tampilan outputnya mau seperti apa. Nah, kalian bisa mendesainnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan jangan lupa untuk pemanggilan variabelnya kita menggunakan tanda dolar nama variabel itu sendiri. Nah, kalau seumpama dirasa sudah oke semua untuk pendesainan dari outputnya, kalian tinggal lanjut ke pemanggilan si fungsi tersebut. Untuk pemanggilan dari fungsi seperti biasa kita panggil namanya yaitu fungsi mahasiswa kurung buka kurung tutup. Tapi jangan lupa karena di sini ada parameternya, berarti kita harus menuliskan nilai dari parameter tersebut. Tapi bedanya kalau sebelumnya kita langsung nulis isinya, contoh kayak tadi sebelumnya itu Anggi gitu ya. Kalau di sini kita harus memanggil si variabelnya. Jadi kita panggil yang mau kita isikan nama, npm sama nilai. Berarti kita harus manggil dulu variabelnya. Nama titik 2 apa isinya, Anggi Amelia Pratiwi contohnya. Lalu kalau kita ubah contoh untuk nama itu Anissa Komala, lalu npm-nya berapa kita tulis 304 bla 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 gitu. Lalu jangan lupa untuk nilai kita tuliskan juga karena ada 3 parameter ya, berarti wajib untuk diisi karena dia menggunakan requirement. Untuk nilai karena dia tipe datanya integer, jangan lupa kita tidak menggunakan tanda petik gitu agar dia tidak error. Nah, saat kita running nanti dia akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan parameternya. Namanya Anissa Komala, npm-nya 304171187, nilainya 22 contohnya. Nah, kalau seumpama nih kita mau menghapuskan salah satu nilai, nanti dia akan error karena ya balik lagi itu untuk jumlah parameter yang kita pastikan. Kalau ada 3 berarti kita juga harus mengisi nilainya juga harus 3 seperti itu. Kita lanjut ke jenis yang selanjutnya yaitu parameter opsional dengan nilai default. Nah, output yang akan bernilai default itu akan ditampilkan jika parameter tidak diisi. Kalau sebelumnya kita parameter biasa, yang kedua parameter yang wajib diisi, yang ketiga ini kita ada opsi nih kalau seumpama parameter yang kita tampilkan itu tidak ada isinya. Contohnya di sini untuk parameter defaultnya sendiri saya mengisinya adalah mahasiswa STIMIK Jakarta SD dan K. Jadi di saat kita memanggil si fungsi tersebut yaitu sapa tanpa ada parameternya, dia outputnya akan halo mahasiswa STIMIK Jakarta SD dan K. Tapi kalau seumpama si fungsinya kita kasih parameter dengan nama Rido, nanti dia outputnya akan halo Rido. Baik, kita langsung coba aja ya biar nanti ada gambarannya. Contoh di sini saya masih menggunakan fungsi mahasiswa. Nah, kita isi dulu nilai defaultnya. Untuk defaultnya itu variabel namanya itu tipe datanya string. Nah, untuk isinya sendiri saya menuliskannya mahasiswa STIMIK Jakarta SD dan K untuk nilai default awalnya. Lalu setelah kita menentukan nilai default awalnya, kita lakukan proses untuk outputnya. Seperti biasa print, lalu apa yang mau kita jadikan output gitu ya. Contoh, selamat datang
lalu kita panggil si variabel nama dengan $nama. Jangan lupa untuk kita berikan titik koma. Nah, setelah kita menentukan default dan kita tentukan outputnya seperti apa, kita coba panggil gitu fungsinya tanpa parameter. Nah, yang ini yang kita sebutkan, yang saya jelaskan tadi, kalau seumpama fungsinya tidak ada parameternya atau tidak ada defaultnya, dalam arti mahasiswa kurung buka kurung tutup, dia akan menampilkan secara default, yaitu selamat datang mahasiswa STIMIK Jakarta ISTI dan K. Tapi kalau seumpama parameternya kita isi, yaitu nama kita ubah, yang defaultnya itu sebelumnya mahasiswa STIMIK Jakarta ISTI dan K, kita ubah menjadi contoh Malika gitu ya namanya. Nanti di saat kita coba running, dia akan berubah gitu. Yang awalnya selamat datang mahasiswa STIMIK Jakarta ISTI dan K, dia akan seharusnya berubah menjadi selamat datang Malika. Nah, ini yang kita sebut contoh kalau seumpama kalian punya suatu perintah nanti. Nah, ternyata ada proses penginputan, tapi si user tidak melakukan penginputan. Untuk menghindari error atau tetap membuat program tersebut berjalan, kalian bisa menggunakan fungsi default seperti ini. Ini tadi ada error karena kita mencoba untuk merubah, kalau seumpama inputannya string, kita coba pakai integer, oh ternyata dia tidak sesuai seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi dan return value. Nah, contohnya di sini saya punya suatu perintah, yaitu menghitung luas persegi, di mana dia untuk parameternya adalah sisi. Nah, di sini kita menggunakan proses return atau proses pengembalian hasil gitu, di mana untuk pengembalian hasil prosesnya yaitu sisi kali sisi. Jadi di saat kita untuk memanggil suatu nilai atau suatu fungsi dengan cara hitung luas persegi, kita harus mendeskripsikan dulu parameternya untuk sisinya berapa. Nah, di sini saya contohnya sisinya 10, jadi di saat di return itu hasilnya nanti akan 100. Oke, kita coba langsung aja di prakteknya di Dartpad-nya. Contoh di sini saya mau mencoba luas segitiga, tapi jangan lupa teman-teman tuh luas segitiga karena ada proses pembagian, jadi kita tidak bisa menggunakan tipe datanya integer. Kita coba mengubahnya menjadi tipe data double. Untuk penulisannya double, nama fungsinya apa, lalu double alas dan double tinggi. Return 1/2 kali alas kali tinggi karena rumus dari si luas segitiga itu sendiri. Lalu untuk menampung dari hasil proses returnnya itu sendiri, kita buat suatu variabel hasil. Nah, di sini ada error karena untuk hasil ini sendiri kita harus mengubahnya menjadi double ya, karena kan hasil dari pembagian luas segitiga itu ada komanya gitu, jadi kurang pas kalau untuk integer. Nah, untuk parameternya luas segitiganya karena ada alas dan tinggi, kita tulis contoh alasnya 4, tingginya 10. Lalu kita coba panggil outputnya gitu, bisa nggak sih gitu saat kita proses, kita ketik luas segitiga, lalu kita panggil variabel hasil yang menampung hasil dari proses luas segitiga. Nah, di sini outputnya alhamdulillah betul ya. Untuk setengah kali 4,10 hasilnya 20. Contoh kita ubah gitu, untuk alasnya 4, tingginya 8, hasilnya tetap 16. Nah, kalau seumpama kita coba iseng, kan ada dua parameter alas sama tinggi, kita coba hapus satu, dia akan error. Di situ errornya 2 requirement 1 give gitu. Artinya kita membutuhkan 2 permintaan untuk parameter, kok yang kita isi cuma 1. Nah, nanti dia akan error. Jadi teman-teman kalau membuat suatu fungsi dengan parameter, kalian harus memastikan dulu ada berapa parameter yang kalian gunakan, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang arrow function. Nah, arrow function ini sendiri itu biasanya digunakan di saat kita memiliki suatu fungsi yang sederhana, yang tidak ribet lah gitu untuk baris perintahnya. Kita bisa menggunakan ini sendiri. Contohnya di sini saya punya fungsi kuadrat. Nah, kuadrat sendiri untuk parameternya hanya 1x. Nah, untuk prosesnya ada x kali x tambah 6 gitu contohnya. Dan untuk pemanggilan fungsinya kita panggil seperti biasa, print nama fungsinya 3, lalu nanti dia akan memproses. Nah, agar kita lebih tergambar, kita coba langsung di prakteknya saja.
Contoh di sini saya punya fungsi untuk menampung luas persegi. Untuk parameternya adalah S, yaitu sisi. Untuk prosesnya adalah sisi kali sisi. Nah, untuk pemanggilannya simple ya, dibanding sebelumnya. Kita sebut saja si nama functionnya luas persegi, lalu kita isi parameternya. Untuk sisinya mau kita isi berapa. Contoh di sini saya mau ngisinya itu 10. Dan di saat kita running, dia muncul 10 gitu. Nah, tapi di sini kan tidak ada kalimatnya karena untuk printnya kita langsung memberikan nama si fungsi gitu ya. Nah, kita coba kasih tanda petik. Oh, ternyata tidak bisa. Kalau seumpama kita ganti menggunakan tanda dolar, nama si fungsi tidak bisa juga. Nah, untuk kalau seumpama kalian mau menambahkan kalimat teks sebelum si fungsinya, kalian bisa menampungnya dalam suatu variabel terlebih dahulu. Contoh di sini saya menggunakan variabel hasil, lalu saya panggil si nama fungsinya gitu, yaitu luas persegi. Nah, nanti setelah kita menampungnya dalam variabel hasil, nanti saat di printnya kita tinggal manggil si variabel hasil itu sendiri gitu. Jadi nanti outputnya luas persegi, lalu hasilnya berapa, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi anonim. Nah, fungsi ini biasanya digunakan untuk variabel fungsi atau proses callback. Nah, contohnya di sini saya punya variabel halo. Nah, di sini untuk variabel halo parameternya kosong, lalu hanya di dalamnya menampilkan suatu perintah halo dunia. Jadi di saat kita ngeprint atau memanggil si fungsinya atau variabel si halo, nanti dia langsung outputnya hanya halo dunia saja, seperti itu. Baik, mungkin untuk penjelasan fungsi dari yang ada di bahasa Dart sampai di sini. Untuk tugasnya, seperti yang minggu kemarin, kalian buatlah suatu fungsi dari masing-masing fungsi yang sudah kita pelajari atau kita bahas sebelumnya. Untuk pengumpulannya nanti bisa via grup WA atau nanti akan saya buatkan link Google Drive. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.